Jadi di dalam sini, Pak. Waktu yang nemukan kerangka itu, Pak, yo. Ya, Jadi Pak To waktu menggali ini septic tank menemukan ada berapa? 10 ya, Pak? 10 kerangka manusia, Pak, ya? 9 waktu itu. Oh, 9. Banyak lah, Mas. Ini tapi tank ini. Oh, di sini titiknya. Ini. Ada ditutup, Pak. Anunya, ada lubangannya. Soalnya nyandung besi Hmm. di sini. Yang satu sini kotak, yang sebelah sini. Oh, yang sini kotak, yang situ bulat. 9 kerangka manusia. Iya, Ada terdapat pusaka, tombak, iya, tombak. terus Ya keris. keris, Iya, ada itu. cincin, emas. Iya. Kalau nggak berani ngambil ya Pak, dibiarkan. kan itu ada laki-laki dan perempuan. Ah. Yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa? Masih ingat kah? Waktu itu yang perempuan 2. Perempuan 2. 2. Itu ngumpul jadi satu gitu. Ngumpul. Ya mungkin dulu sampai padete Mas mungkin. Saking Bahwa padete iya, makam, kan saking juga nggak ketumpuk-ketumpuk kelihatan, begitu ya. Toh. Kelihatan ketumpuk. Kan ada tanda ini Mas, kalau kuburan, wit kelor. Padahal kelor besar toh. Hah? Jadi di dasar kelor itu memang ada tempat kuburan. Oh. Nah, agak ke sana enggak ada. Berarti kalau kita misal di hutan, terus ada pohon kelor yang enggak, ya cuma di sini. waktu kelor itu. besar ikan ada kelor gitu. Ini mati, di situ mati. Jadi lokasi sini memang tenggeran kuburan itu kelor. Dari pohon kelor itu. Kelor mungkin itu ratusan tahun, Mas. Besar berarti waktu itu Besar kelornya. itu, ada yang masih tersisa loh. Itu besar itu pohonnya. Oh, itu. Yang sebelah musola itu ya. Bentuknya bawahnya kayak gitu. Pasti orang lihat, "Wah, aneh." Itu lah, Pak. Angker itu lah, pasti itu. Memang injak. Berarti ditandain oleh pohon Iya, kelor pohon makam itu. Soalnya saya melihat di tepi-tepi pantainya Terus itu. ini tengkorak-tengkorak itu. Pernah lihat ada kegerus apa itu ombak tepinya itu kelihatan tulang-tulang gitu, nyerongot-nyerongot. Soalnya memang kuburan, memang dulunya. Mungkin sebelum penjajah, mungkin kerajaan. Sebelum masa penjajahan, di masa Iya. kerajaan ini mungkin Soalnya ada makam. Tombak keris itu. Berarti ini bisa jadi dulunya Iya. adalah di masa masa kerajaan itu Iya. pemakaman gitu ya. Iya, pemakaman. Kan banyak dari mahasiswa ke sini yang jurusan sejarah. Ya berhubung saya sendiri itu dulu nggak kuliah, cuma ya sekolahnya jurusan cuma SMP ya. Jadi kalau masalah kuliah saya kan nggak tahu Mas. Jadi ya setahu saya dari yang kuliah itu tanya ini model batu bata yang gini zaman apa, zaman itu, jadi saya tahu. Terus kerangka-kerangka yang waktu ditemukan di titik ini di bawah dikubur di selatannya makam itu. Oh, jadi biar makam nabati. ini. Ya, Mbah Lowo ya. Mbah Kalong ya. Jadi kumpulkan lagi di situ, dikubur secara massal. Layak gitu ya. Biar layak. Sebenarnya ditaruh di sini itu lama Mas. Tengkorak itu ditaruh di sak itu lama sampai sebulan apa 2 bulan dibiarkan di sak di situ. Kok merasa ngeri ya enggak, sudah biasa. Oke. Ya, Dan barang-barang seperti tombak keris itu ini enggak ada yang takut. Barang-barang seperti tombak keris itu berada di museum ini. Ya, Di mana museumnya? Ini museum. Cuman nggak boleh masuk ya? Enggak boleh. Nggak boleh ya. Enggak boleh. Tapi di situ masih ada. Ada. Apa saja yang ada di dalam Pak To? Itu yang keris itu jelas peninggalan dari kerajaan. Ya, itu ada yang menemukan guci. Seperti guci. Berarti di dalam situ ada guci. Ada. Yang lain terus kan keris. Yang lain ya dari munculnya dari hutan sini, kayak foto-foto hutan sini, Mas. Gitu ya. Yang lain ya peninggalan itu, kayak kerangka-kerangka fosil binatang ditaruh. Ya, kali ini saya berada di Pulau Jawa ujung timur ya, yaitu di Banyuwangi. Nah, di pantai Tanjung Sembulungan ini saudaraku,
Di sini ada suatu bukti yang luar biasa dan ada hubungannya dengan Perang Dunia Kedua. Ya, kita tahu pada zaman itu sejarah mengatakan Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, oleh Inggris ya. Dan alhamdulillah kita yang sudah mengalami di zaman kemerdekaan ini selalu bersyukur teman-teman. Jaga NKRI ya, jangan sampai ada oknum maupun pihak-pihak tertentu yang memecah belah kita dari suatu keragaman Indonesia yang berbeda-beda tapi tetap satu jua. Oke teman-teman, bicara dengan bukti adanya Perang Dunia Kedua. Siapa yang menyangka bahwasanya pantai yang seindah ini dulunya penuh dengan mayat-mayat manusia, saudaraku. Peninggalan dari penjajah Jepang tadi itu berada di sini, teman-teman. Mereka membangun kekuatan di pinggir pantai ini. Banyak bunker, ada 12 bunker di sini ya, yang dibangun oleh Jepang untuk mengintai para pejuang. Ini loh, lagi keluar. Ya, ada banyak kera teman-teman, bahkan hewan-hewan yang langka begitu masih banyak di sini. Karena apa? Sesuatu yang rimbun di depan kita itu sudah alas purwo atau hutan purwo, teman-teman. Suatu hutan yang terkenal angker, berada di ujung timur Pulau Jawa. Di sini kejadian 3 kali. Sini yang benar-benar langka, mungkin ada yang bilang tidak. Itu yang pertama hewan kukang. Kecil Yang biasanya lambat jalannya. Tiba-tiba di depan pintu. Tapi saya sendiri kurang tahu kalau itu istilahnya mimbo-mimbonya itu ya, anggap saja ya memang sini tempatnya hewan. Nah, setelah itu harimau warnanya putih tapi loreng. Harimau? Iya, macan itu loh mas, harimau warnanya putih tapi berada loreng. di mana, Pak? Dekat di depan Di itu gerbang itu. di gua yang paling utara di itu. tepi itu, jalannya malah mendekati sana, terus melompat bunker itu kan utaranya kan ada bunker itu, melompat di atasnya situ. Lah itu masih foto, enggak masuk di kamera. Berarti Bapak waktu itu benar-benar Ya mau apa saya moto ini apa namanya harimau itu tadi? Iya di foto, saya foto, tapi enggak ada Dah, di jadi situ. kamera. Termasuk ini. Masya Allah. Tapi Berarti nggak jadi ada. jadian, Pak. Kalau kukang enggak saya foto, yang terakhir, tapi pas Sasi Suro, mas, semua itu munculnya Sasi Suro. Satu suro. Yang terakhir sampai sekarang belum ada muncul lagi, memang kelelawar. Tiba-tiba tidur di bawah bangku di dalam emperannya pos itu. Kelelawar normal gitu. Normal, Ukuran gitu. normal. Ini saya pegang. Pertama tahu saya ngintip, saya foto. Saya lihat masuk, ya saya anggap itu rawatan orang, mungkin lepas gitu ya. Nah itu saya kasih makan apa, terus saya muncul loh, mari saya aja makan roti keseretan. Masa ini baru makan jeruk sama roti. Loh kewan segini ya berapa masuk toh. Setelah barusan makan roti, setelah itu saya megang air supaya minum, dipegang lah. Baru muncul kalau itu siluman Mbah Kalo. Dipegang, tangannya ini kan sikutnya ada ini satu toh. Ini megang gelas. Iya, gelas. Iya. Betul itu. Aneh ya Pak ya, tapi nyata. Nyata, ketepaan yang di sini saya sama sama tuanya. Nyata itu. Atau terima kasih ya atas obrolannya. Sangat berharga ini. Ya, Jadi memang betul-betul Pak. benar-benar Betul, ada sesuatunya lah di sini ya. Iya, Benar-benar memang ada ada sesuatunya. memang betul. Tapi di sini memang nggak bisa dianu mas. Oh, aku paling berani saya tahu. Oh, mau kalau bilang sebegitu
Ya, nggak boleh. Nggak boleh ini sombong, Ya, nggak boleh. takabur Iya. gitu ya. Sok-sokan berani atau apa Iya, gitu di sini aku ya. sendiri yang di sini lama naik bukit itu, saya lewat dari mana saja pun saya nggak bakalan. Tersesat Iya, karena sudah tahu jalan. iya, ya ternyata ya bisa tersesat. Bisa Saya tersesat. naik ke atas ya. Sama musuh itu paling nggak jauh saya dari ngantari, pernah ngantari. Oh, ayo sama saya lewat mana? Kayak kebingungan gitu kan di dalam. Setelah dari satu pusuk sana itu tiba-tiba di sana tuh tahu saya pohon itu rebah semua. Lu. Pak, Di dalam hutan Purwo Iya. itu, Alas Purwo ya. pohon ini kok rebah semua, Pak. Pohonnya besar kok nggak ada. Terus saya gini, Mas, saya mikir. Aku terus muncul, soalnya pernah saya bilang sombong lah itunya kan lewat Iya, mana iya, saja iya. bisa loh. Terus aku mikir sambil duduk gini supaya dibuka. Setelah itu yang lihat masih roboh, Mas, lihat. Komandan bingungnya, aku lah bingungnya, aku itu tak kene jalan arep tak kene nih. Pikir aku muncul gitu. Tiba-tiba lah, Mas, langkahku kayak ada yang nuntut. Enggak jauh. Masa pikir aku terus muncul gitu. Iya. Berarti Ternyata enggak jauh. kebanyakan orang yang tersesat di dalam hutan itu karena dari sifat itu ya. Sifat. Sok-sokan istilahnya itu punya sifat sombong gitu ya. Aku gitu. Aku lewat mana saja aku bisa memang. Setelah Jadi bisa, sepanjang ini Pak To ya, dari ujung sana sampai ke sini tuh semuanya tuh hutan ya. hutan. Alas Purwo ya. Itu Alas Purwo sampai sana. Pernah ke Bedol. Belum. Bedol sampai ini Alas Purwo, Mas. Ini kalau dilihat dari Bali, kalau orang Bali namanya katanya Pulau Ular. Soalnya sana paling kecil, beloknya di sini ini gitu. besar. Bentuknya seperti ular gitu ya. Seperti ular kan berkelok-kelok gini. gitu ya. Ini paling besar ini. Nah, ini tuh burung ini agak kecil kayak lehernya gini. Padahal ini kepala memang di sini peninggalan betul-betul ada Mas Ibu Suko, ada Meriem, ada. Gua. Ada. Gua namanya Gospang. Berarti kepalanya di sini. Iya. Paling tinggi. Purwo itu artinya Kawitan. kawitan katanya. Iya. Yang mengawali gitu ya. Iya. Di sini itu sebenarnya kalau mang orang apa ya, Mas, di hutan Purwo ini mau kepengen kaya lah lewat jalur tersesat ya memang bisa. Ada tempatnya. Ya ada tempatnya. Pesugihan lah. Iya, pesugihan. Bener kan Pak To? Ya benar. Ada Tempat di dalam hutan atau Alas Purwo untuk khusus pesugihan. pesugihan memang ada. Memang ada. Berarti Pak To pernah ngantar, Ya enggak pernah aku. tapi Orang-orang tertentu yang tahu dengan tempat itu. yang tempat itu. Pak To juga tahu paling ya. Ya tahu, orangnya tahu, orang itu seringan ini. Tapi yang berhubung di situ malah sama hutan malah diuri-uri, Mas, enggak rusak, dibiarkan. Biar memang itu kalau semakin lebat katanya semakin angker kan gitu. Iya. Ya biarkan. Orang itu sering antarkan. Istilahnya apa ya, Mas? Itu orang jauh ya, tapi sekarang ada yang meninggal itu. Sering antarkan Ke tempat pesugihan. orang nyari biar sugih lewatnya orang ini. Tapi terbukti beneran nggak? Maklar ya terbukti tuh, Mas. Taunya Pak To dari apa? Ya yang ngantari itu ya memang Cerita. bilang iya. Setelah itu usahanya semakin melejit naik gitu. Iya. Bener-bener Saya ya. tanya kan yang ngantarkan ini. Ngeri. Tapi Wih. lewat jalur tersesat. Iya. Lewat Jalur hitam gitu. Iya, jalur hitam Jalur lah. sesat ya. Memang ada yang ikut. Soalnya di sini memang kalau menurut alam gaibnya ya memang tempatnya. Apa-apa ada. Ada mau Putih, apa, monggo, iya. mau hitam, monggo. Ada. Ngeri. Ya, ngeri. Tapi saya anggap memang saya penunggunya saya punya. Ya enggak takut aku. Meskipun di sini sendiri malam ya enggak takut, memang enggak takut, kayak biasa. Kadang-kadang pikiran pengen ketemu kayak apa Siapa malah sih gitu. malah tak ngobrol. Tapi ya enggak Ya, kelihatan iya, gitu ya. enggak kelihatan.
Pengen. Pak To, pengalaman luar biasa 16 tahun di sini ya. Iya. Masya Allah. Dulu nggak berani mas. Dulu ya kayaknya saya takut. Karena rumornya angker. Iya, angker itu takut. Umpama saya takut sama siapa? Nah, sedangkan takut ini sih bagian paling dari tak. kerja. Iya. Malah takut sama orang, sama penjahat aku. Iya. Aku ngadepi apa itu di sini. Pernah itu ada tentara sini matanya baju komplit tentara bawa tembak mas. Saya sendiri mau nembak bidang. Oh, kan nggak boleh. Ya nggak boleh loh pak. Itu kalau taman pegang hidup-hidup dipelihara boleh. Oknum. Ya. Oknum itu. Tapi kalau saya taman tembak apa sana nggak pernah nembak orang. Mau ngerangsang mau nembak hewan. Tembak saya langsung ngadepi situ. Tugas Pak To itu. Ayo tembak saya aja supaya sampai nembak bisa menembak orang. Kalau berani tembak saya. Akhirnya nggak ini. Iya, nggak berani. Mungkin gitu gini, betul-betul berani. Saya memang berani mas, memang berani ngadepi. Berani takut. Karena benar. Saya memang ternyata saya memang nggak takut. Iya. Orang empat lah. Nah, kijang itu tepakan di depan sini loh. Kan berarti ini. Nggak jauh. Pak To, kalau jam-jam berapa hewannya itu muncul? Ada nggak tentu. Kalau sore gini, kalau sepedanya war-war, sama nggak ketemu. Kadang sepedanya nggak ada bersuara di jalan, ketemu. Ketemu ya. Berarti dia takut kalau ada motor lewat. Iya, makanya motor sini yang lewat suaranya keras semua. Iya. War itu. Hindarin binatang ini. Iya, kalau itu banyak binatang. Kembali kepada bunker tadi, ini yang dimaksud dengan bunker Jepang, saudaraku. Nah, ini bunker Jepang, tapi sayangnya banyak sampah di dalam sini. Kedalamannya saja tidak bisa memastikan, teman-teman. Kalau melihat ada genangan air di situ, ya, bentuknya seperti ini. Kalau kita lihat film Teletubbies itu loh. Nah, gundukan biasa begitu, tapi di dalamnya ada ruangan. Jadi disinilah tentara Jepang itu mengintai musuhnya pada waktu itu. Ya, musuhnya para pejuang kita gitu loh. Dan ada 2 pintu di sini juga. Nah, ini teman-teman, saling tersambung dengan ruangan yang tadi. Nah, di sini ada 12 bunker. Kita coba ke bunker yang lainnya ya. Oke, kita coba lewat sini. Jadi ini wisata Tanjung Sembulungan, saudaraku. Kalau kita datang ke sini tuh, suasana mistisnya bisa menenangkan begitu, teman-teman. Apalagi kalau di malam hari ya. Banyak sekali bunyi-bunyi berbagai macam burung dan satwa lainnya. Nah, ini teman-teman, ini bunker yang kedua. Oke, kita lihat ya. Ini bunker yang kedua. Jadi menurut dari pengelola yang bertugas di sini ada 12 bunker. Nah, kita lihat ya, khas sekali begitu untuk gaya bangunannya dengan batu-batu poral begitu ya. Oke, dan ini ada ruangan begitu di dalam situ, saling terhubung di lubang sini. Sayangnya di sini malah ini ya, jadi pembuangan sampah begitu loh. Ini kayu-kayu tumbang dibakar di sini, sampah-sampahnya dibakar di sini. Ya, ini kalau terus-terusan kayak gini, menurut saya nanti akan tersumbat begitu loh untuk ruangan yang di dalamnya. Terus apa yang kita lihat gitu loh. Ini bunker yang kedua. Kita coba ke bunker yang ketiga. Ini gerbangnya, teman-teman, gerbang untuk menuju ke wisata Pantai Sembulungannya. Ada papan di sini. Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan. Awas angker, jangan buang sampah sembarangan. Kalau coret-coret peninggalan sejarah, awas kesurupan.
Ini suatu peringatan teman-teman. Nah, ini adalah bunker yang ketiga ya. Kita coba lihat teman-teman. Gundukan seperti halnya kalau kalian lihat di film Teletubbies dulu, rumahnya Teletubbies, Tinky Winky Dipsy Lalapo. Oke, ini saudaraku, wow, sebetulnya yang barusan yang tertutup sampah itu ya tidak jauh berbeda lah ruangannya dengan ini ya. Ada ruangan begitu, cuman aku nggak berani, banyak sampah di dalam. Itu tembus ke sana teman-teman. Oke, coba kita lihat di pintu yang sebelahnya ya. Bentar. Nah ini teman-teman. Nah ini pintu yang sebelah. Asem. Aduh, ternyata ada bekas kulit ular saudaraku. Sepertinya besar nih ularnya. Ini loh, kobra mungkin ya. Tuh, ini teman-teman. Tuh ya, bersarang di bunker situ mungkin ya. Tuh, gini loh, ada ular yang habis ganti kulit. Ini bekas kulitnya ini, berarti besar nih ular. Ih, masuk ke situ mungkin ya. Dan ini teman-teman, untuk bunker yang ini malah lebih dekat lagi begitu dengan pantainya ya. Nah, yang memantau begitu, memantau musuh dari sini. Oke, ini yang ketiga ya, bunker yang ketiga begitu. Bunker yang lain mana ya? Ada 12 katanya, mungkin yang lain tertutup. Nah ini teman-teman, satu hal yang saya harus terangkan, bahwasanya kata Pak To ya, selaku yang menjaga tempat ini. Nah di depan ini merupakan pohon kelor ya. Jadi pohon kelor ini sudah sangat tua, melihat dari diameternya begitu yang besar kayak gini. Jadi pohon kelor itu pertumbuhannya itu lambat teman-teman. Kalau besarnya sudah kayak gini berarti sudah tua begitu. Nah seperti ini teman-teman. Dan pohon kelor inilah sebagai penanda bahwasanya di sini dulu sebelum penjajahan ya, sebelum masa penjajahan itu, di sini tuh ternyata suatu pemakaman di zaman kerajaan teman-teman. Hal itu diperkuat oleh adanya pohon kelor sebagai penanda makam. Setelah ada dilakukan penggalian begitu, di sini ditemukan kerangka-kerangka manusia. Ada 9 kerangka manusia begitu ditemukan waktu Pak To menggali untuk pembuatan septic tank, saudaraku. Seperti itu ya. Dan di dalamnya ditemukan pusaka-pusaka seperti tombak, keris, beserta ada beberapa perhiasan-perhiasan gitu yang sudah disimpan di museum teman-teman.